Mbak Jawa. Oh, Mbak Jawa itu bagian dari Jawa, Pak. Kalau ngomong nih kayak, ketemu ngomong secepatan. Ngomong lebih cepat. Iya. Itu biasa teman-teman kayak. Hai semuanya, selamat datang di Baca Cerita Podcast. Banyak omong tapi bukan omong kosong. Udah. Oke, sebelum itu kenalin aku Fancy, aku sebagai host. Dan sebelum kita masuk ke topiknya, kita kenalan dulu nggak sih sama teman-teman yang ada di sebelah kanan aku ini? Pasti pengen tahu kan siapa-siapa aja. Oke, kita mulai dari yang paling ujung dulu, yang paling cantik di sana. Halo semuanya, Bepu nama Citra, beta asal dari Kupang. Halo semuanya, Beb nama Theo, beta dari Maumere. Halo semuanya, Bepung nama Audrey, B dari Rote. Halo semuanya, nama saya Dian, saya dari Maumere. Halo semua, nama saya Reva, saya dari Maumere. Halo semua, Beb nama Jelia, beta dari Kupang. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang banyak banget nih ngomongin orang tapi kurang terlalu di point out banget nih. Nah, topik kita kali ini adalah tentang culture shock. Teman-teman pasti tahu dong culture shock itu apa kan? Jadi, culture shock itu kayak sesuatu hal yang disebut kaget budaya di mana kita tuh ngerasa cemas, bingung terhadap lingkungan sosial yang menurut kita beda nih dari tempat asal kita gitu. Untuk itu gimana sih cerita-cerita teman-teman aku, khususnya teman-teman aku yang dari luar Kupang ini? Kita pengen dengar gimana sih cerita mereka tentang culture shock itu. Let's go. Oke, beta sama penonton pengen tahu nih gimana nih cerita awal teman-teman, khususnya teman-teman beta dari rantau ini yang luar Kupang itu gimana sih cerita awal, terus kesan pertama kali datang ke Kupang itu gimana sih? Mungkin mulai dari teman aku dulu, Reva, gimana sih cerita awalnya? Untuk cerita awal, kesan pertama datang ke Kupang itu ramai ya, ramai sekali. Bahkan sampai di atas jam 12 pun masih banyak orang yang ada di jalanan, entah itu di pinggir jalan yang ada kafenya ataupun yang tidak. Kalau untuk pertama kali ke Kupang, sebenarnya saat kuliah ini bukan pertama kali, tapi sudah pernah beberapa kali ke Kupang karena ada keluarga yang tinggal di sini, terus juga beberapa kali liburan ke sini gitu. Berarti visit ke keluarga dulu di Kupang. Berarti udah ada dong gambaran. Oke. Terus gimana nih temen aku yang di sebelah kanan Reva juga ini? Kalau saya awalnya kesini memang first time tuh datang untuk kuliah, jadi pas UTBK. Okay. Nah pas kesini awalnya tuh apa sih pas turun dari pesawat sampai sini langsung kayak berasa sangat panas. Maumere tuh panas, tapi entah kenapa Kupang tuh panasnya next level. Apakah 11-12 sama Afrika kering? Oke. Boleh. Terus apa lagi tuh? Mataharinya tuh betul-betul kayak di atas kepala gitu terus. Nah mungkin karena mataharinya kelihatan dekat ya, makanya emang panas. Nah tapi yang bikin bagusnya kalau sore sunsetnya tuh bagus sekali. Ada kelebihan dan kekurangan ya. Boleh. Ya. Terus kalau temen aku Audrey dari Rote gimana sih cerita awalnya? Bukan first time sih. Sebelumnya gue sudah pernah datang Kupang, tapi kesan pertama datang Kupang tuh macet. Macet kayak Jakarta ya. Kupang kan ibu kota. Next ke temen aku Theo. Gimana sih cerita awal kamu? Kalau beta sih mungkin 11-12 sama Reva tadi. Culture shock yang pertama itu rame mungkin di atas jam 12 itu masih banyak orang beraktivitas. Nah kalau di Maumere itu kan jam 10 itu udah sepi jalanan, kayak sudah sepi gitu. Kalau di Kupang kan dia Nongki, masih ada nongki ya. Yang kedua itu apa ya? Mungkin makanan, karena kayak di sini baru dapat makanan geprek yang harganya 10.000. Oke. Nah dari pengalaman awal kalian itu apa sih hal yang paling kaget, mungkin dari dia punya gaya berpakaian atau hiburan, makanan, pergaulannya, gimana sih? Hal-hal itu bisa membuat kalian kaget. Apa sih? Coba cerita lebih lengkap lagi dong. Gimana? Aku pengen tahu nih. Teman-teman juga pasti pengen tahu kan. Apalagi dua teman aku yang dari Kupang juga pasti pengen tahu nggak sih? Gimana? Siapa yang duluan mau cerita? Ayo. Kalau pergaulan. Oke, dari Theo dulu ya. Mungkin lebih bebas ya. Lebih bebas. Dalam hal apa tuh? Pakaiannya atau gimana? Bisa pakaian, bisa cara orang apa
pacaran mungkin. Wah, oh dia memperhatikan cara orang berpacaran ya. Dia akan membandingkan antara orang di Maumere dan Kupang kalau pacaran tuh gimana. Boleh. Boleh pengamat percintaan. Oke. Nambah dari Theo. Oke. Kalau untuk secara kultur tuh mungkin tidak terlalu beda karena mungkin masih sama-sama di timur ya. Tapi memang itu tadi kayak yang Theo bilang, orang-orang di sini tuh kayak menurut kami lebih berani begitu. Wow, brave. Iya. Di Maumere juga tidak yang betul-betul selalu ini tergantung orang ya, tapi di sini kayak lebih banyak yang lebih berani. Di Maumere sedikit sayang begitu. Kemana tuh berani kemana tuh dalam hal apa tuh? Kayak kalau contoh pakaian kalau di sini tuh kayak pakai pakaian yang minim-minim tuh orang tidak terlalu peduli. Kalau di Maumere tuh karena mungkin kita masih ya Berkeluarga ya? ya kayak orang-orang tuh kita jalan kemana satu rata-rata saling kenal. Jadi kayak ih anak ini gitu. Oke, anak Iya, ini iya. pakai CU nih, lapor dari Langsung bapak. buruk. Terus Reva ke mana tuh? Nah, kalau dua teman saya yang dari Maumere sudah singgung soal cara berpakaian, kalau saya lebih fokus ke makanannya ya. Jadi kalau di Maumere itu seperti yang sudah teman Theo singgung, jam 10 itu sudah sepi sekali karena tempat makan semua sudah tutup. Sedangkan di Kupang itu kadang sampai subuh tuh orang masih jual makanan-makanan, entah itu kayak nabas atau nasi kuning. Mencari Jadi nafkah gitu kalau kan. cari makanan di Kupang tuh menurut saya sangat amat lebih gampang. Oke. Terus harganya lebih murah. Karena di Maumere itu ada ayam geprek, tapi itu sekitar 20-an. Tapi Wah. di Kupang ayam geprek 10.000 sudah sama es teh. Wow, kita rasa ayam geprek 10.000 aja udah mahal. Bagaimana dengan teman-teman yang di Maumere sudah 20.000? UMR di sana mungkin lebih tinggi dari Kupang ya? Boleh. Terus dari teman aku, Audrey dulu dari Rote, gimana sih? Beta makanan sih. Oke. Tuh kapan tuh beta kayak pengen makan salome toh. Terus pas pesan begini makanan tanya, "Kak, mau pakai mie sama kuah?" Terus kayak mie sama kuah? Bukannya itu bakso ya? Iya. Beda. Terus Terus apa lagi? juga tempat nongkrongnya banyak kayak coffee shop atau Coffee cafe. shop ya, oke. Sama kopi di Kupang tuh enak. Apa tuh? Sekali. Apa tuh? Dari mana sih? Maida sih. Oh, Maida, anak nongkrong Maida, betul-betul. Selain Maida apa sih? Beta Agus juga enak sih. Apa tuh? Beta Aus, Besanta nih, Besanta apa itu Beta Aus, oke. Jadi di Kupang ini memang lebih banyak tempat hiburan ya, misalnya kayak mall, terus bioskop, terus kayak cari coffee shop di Kupang tuh gampang, di mana-mana ada. Kalau di Maumere tuh ada tapi tidak banyak gitu. Bukan merendahkan, oke, cuman culture shock saya, teman-teman jangan tersinggung, Gampang mau nongki, izin dulu. tapi gampang kayak gitu. Oke, ini kita tadi bahas tentang depot tempat nongki, terus tempat hiburan, makanan. Bang mau lihat ya, tempat-tempat wisata kayak di pantai gitu, gimana sih? Ada sebenarnya beda antara yang di Kupang dengan yang di Maumere atau di Rote? Kemana tuh? Bang mau dengar dong? Dari Audrey mungkin? Dia mau ngomong nih. Kalau di Rote sih kalau mau masuk tuh gratis sih soal parkir. Oh, pantai? Parkir. Iya di Kupang tuh. Oh iya. Setiap tempat pasti ada tukang parkir. Iya di setiap titik kayak. Iya. Kagetnya tuh pas pertokoan kan, kayak berhenti toko sebelah sini bayar parkir, kayak ke sebelahnya saja langsung bayar parkir lagi. Bahkan kayak di ATM saja ada tukang Parkir. parkir. Itu di Maumere tidak ada. Kemarin tuh udah kejar ke tukang parkir. Iya. Ya sumpah. Jauh kejar dulu. Iya. Bek kabur. Kayak Kenapa masuk aja? Sudah 8.000. Karena sudah dulu hak kurang 1.000. tukang parkir kejar. Jadi dia kejar balik. Beka, kau tahu sa, kayak tukang parkir itu kayak hilang muncul, kayak kau tahu ada butuh di sana ada, tiba-tiba pas mau keluar, tiba-tiba tagi doi. Maksud? Kau tahu kembali, tadi mau pantai itu, ke mana tuh pantai? Gimana Kalau di tuh? Maumere tuh kalau pantai, kayak contoh kalau di Kupang itu kayak di yang di Lesiana tuh, kayak tempatnya diatur lebih untuk anak muda nongki. Kalau di Maumere tuh tempat langsung dialihfungsikan untuk tempat wisata keluarga, jadi lebih untuk semua usia, kayak misalnya orang arisan, kayak Oh, gitu. arisan. Kalau Kupang tuh lebih fokus ke anak mudanya. Sedangkan kalau di Maumere tuh pantai-pantai tuh langsung dibuat kayak lopo-lopo begitu, kayak lopo untuk orang arisan. Arisan gitu. nih. Oke, ketemu. Terus kalau di Kupang tuh pantai itu sampai malam ya orang kalau nongkrong. Iya sampai malam. larut malam. Contohnya di belakang on the rocks OTR ya? Orang gue pernah bisa OTR, info nongki, OTR. sampai malam-malam kan masih rame tuh di Ye, pasti kali teman-teman lu nih biasa nongki di OTR nih.
Pasti tahu. Sudah gelap. Theo nih. Terus kayak banyak kayak adalah teman saya kayak bakar-bakar terus di pinggir pantai tapi malam jam 10 malam. Iya sih. Emang biasa bakar-bakar di pantai kan? Nah kalau Ramai. di sana tuh Oh, ada ya. Cina ada ya? Iya. Iya, kok. Pokoknya semuanya pokoknya matahari sudah hilang, sudah selesai. Kegiatan sudah selesai. Apalagi di pantai-pantai tuh. Ya. Iya, jadi mulainya biasanya dari kalau misalnya arisan itu dari siang atau dari pagi. Pokoknya jam 6 tuh semua sudah pulang. Kalau itu kan jam 6 masih banyak yang kami di pantai kayak gitu. Justru kalau misalnya dong arisan siang-siang di pantai, sini kan udah panas, matahari Karena gimana? itu tadi kan Panas, Kupang ya? tuh lebih fokus ke anak muda. Oke. Sedangkan di Momere itu lebih ke keluarga begitu. Oke. Terus mungkin juga karena ini kan pantai di sini kayak di OTR tuh masih dekat dengan Kota, perkotaan ya. gitu. Nah, Heeh. di Momere tuh pantai yang biasa orang berwisata tuh Agak jauh dari Jauh. perkotaan. Oh, itu mungkin buat salah Jadi satu mungkin penyebab ya. takut kalau jalannya malam. Iya betul. Nah, kalau dari posisi pergaulan gitu, kemana sih perbedaannya antara anak-anak yang pergaulannya di Kupang sama di daerah asal teman-teman, mungkin dari Momere atau Rote tuh, kemana sih dan perbedaannya yang bisa jadi culture shock gitu? Culture shocknya secara pergaulannya mungkin agak kaget juga karena di Kupang mungkin pergaulannya lebih gaul ya. Oh, Mungkin betul. karena- Pergaulan memang gaul. Oke. Lebih maju. Mungkin karena banyak juga tempat nongkrong, banyak tempat hiburan, jadi Itu. Kalau agak mau ini. bergaul tuh tidak bingung, mau nongkrong tuh tidak bingung mau kemana. Nah, di Momere pilihannya sedikit terus kayak cepat-cepat tutup juga. Iya, tidak ada yang 24 jam. Iya. Kalau di Momere tuh biasanya kalau mau nongkrong tuh biasanya lebih ke rumah teman. Iya. Kalau di sini karena lebih banyak coffee shop, jadi bisa ganti-ganti. Minggu ini ke sini Jadi gitu. kalau ini closing bisa geser ke sini. Geser. Duta geser. Till morning. Terus di pembahasa tuh, mungkin dari pergaulan Oh gimana? ya, kalau pergaulannya, jadi tempat hiburan di sini banyak, jadi peluang untuk mendapatkan relasi juga banyak ya. Tapi agak susah juga bagaimana, khususnya kalau saya pribadi ya, untuk menyelesaikan bahasa dengan teman-teman yang berasal dari Kupang. Karena kan secara bahasa Momere dan Kupang ini kan berbeda ya dia Betul. punya bahasanya. Itu sih yang agak sulit untuk disamakan begitu. Tapi sejauh ini Aman-aman saya. Terus, Sambung dari Theo Oke. gara-gara bahasa tadi memang sangat menghambat kita punya sosialisasi gitu. Contohnya kayak lagi nongkrong cerita yang teman yang orang Kupang ngejokes terus kayak orang ketawa habis kita harus kayak kenapa itu apa orang habis ketawa kita baru bingung itu kenapa ketawa ngelek. jokesnya kurang nyambung sama karena bahasa tadi juga. Terus kalau Rema kemana tuh? Kalau waktu itu saya pernah punya cerita. Jadi waktu itu karena memang kendala bahasa ya. Kalau untuk sekedar lu beta atau sonde itu sebenarnya tidak Basic, jadi masalah. Itu basic. Semua orang bisa ngomong. Cuman ada di beberapa istilah yang memang kadang bikin bingung. Betul. Jadi waktu Apa itu tuh? pernah saya bilang ke saya punya teman yang orang Kupang, aduh saya perut sakit. Terus dia bilang, tadi lu makan kurus kok. Terus saya yang kayak kurus apa? Kurus ini kan dalam konteks ini kan orang yang badannya kecil. Terus dia bilang, lu tadi makan kurus. Kurus apa? Kan kurus tuh kayak cabai yang sudah jadi sambal begitu. Oh iya sih, orang Gitu. sebenarnya Jadi kayak ada kurus. istilah-istilah begitu yang agak bikin bingung. Jadi biasanya harus konfirmasi dulu ini artinya apa. Gitu. Terus Oke, ada saudara. juga sih waktu itu kan ada acara kan, jadi saya sama teman ke pasar mau beli ikan kan. Jadi bilangnya ikan bungkumis. Ikan apa? Ikan bungkus itu pas saya Kan di Momere kan bilangnya ikan bungkumis kan. Ikan tuna yang sirip kuning. Yang Itu di Momere bilang bungkus. ekor Orang kuning Momere kok. tuh Di sini bilang ekor sini kuning. bilang Ekor kuning. ekor kuning, Iya. sirip kuning Jadi dan saya lain bilang sebagainya. ada ikan bungkumis keliling-keliling ikan bungkumis. Sedangkan di Momere tuh kita sebutnya ikan bengkumis. Bengkumis? Iya. Jadi ketika sampai sini tanya ikan bengkumis, penjualnya bilang Bingung. ikan apa? Kasih tunjuk foto terus penjualnya bilang, oh ini bukan ini kan namanya ekor kuning. Sampai kasih tunjuk foto, betul. Aduh. Beberapa bahasa yang memang agak bikin bingung. Tricky ya, orang Iya. sulit ngerti juga itu. Oke. Terus dari perbedaan itu gimana sih tanggapan dari BEM kawan-kawan yang memang anak Kupang juga nih? Dari teman-teman, cerita teman-teman rantau nih, gimana sih? Gimana rasanya tuh? Ada nggak sih perbedaannya? Hah? Jujur kalau beta sudah rasa beda ya, karena beta lahir dan besar langsung di Kupang. Terus kalau beta sih lebih rasa ke pergaulan karena beta anak strict parents dulu, jadi tekur usah di rumah lah ibaratnya. Terus pas SMA tuh
satu kali bolos rasa keluar kandang tuh. Nah itu biasa dah beta ke dalam pergaulan kayak maksudnya kayak makan duduk selama itu sonde gitu sudah sih bisa. Biasa saya. Iya. Oke. Kalau Jelia? Kalau beta ini biasa sih. Jadi kayak tapi lebih ke bahasanya sih. Soalnya waktu SMA juga beta punya baru pertama kali punya teman yang dari luar, kan biasanya ada yang dari Otesa, terus bagian timur sini. Terus setelah beta SMA dapat kawan dari Bajawa. Jadi kayak misalnya dia bahasa tuh agak Logat ya? Logatnya Logat. beda juga tuh. Jadi alhamdulillah lu orang mana Bajawa. Oh, Bajawa tuh bagian dari Jawa, Pak. Tuhan Yesus. Jadi begitu sih. Terus kalau misalnya kayak sorry izin ya. Oke, izin. Apa fisik gitu ini. Kalau orang Manggarai orang Flores tuh biasa kayak lebih putih, katanya bilang ada yang putih lebih putih. Kalau kita lah gini sih. Matahari dua Matahari dua. Izin. Dapat aja sih ya. Ya itu lebih pendapat. Iya. Itu saya. Terus gue juga Apa? beta kan orang Momere, tapi orang sering bilang beta tuh Momere tempelan. Oh. Terus beta ketemu lah Reva, tapi kalau dia kan kelas A nih, ada beberapa teman dulu nama Grace, dia Momere juga, dia Momere sama kelas beta. Dong cara omong nih kayak ketemu bang secepatnya, Momere lebih cepat ya. Kayak mesin jahit ah. Kayak dong suara besar nih, ngerep nih, bakal nggak kayak ngomong apa nih? Terus saya kan ada bahasa Momere yang maki-maki gitu. Boleh. Karena cara ngomong itu juga kayak banyak teman-teman yang kayak akhirnya kayak bukan bully ya, ganggu gitu kayak gara-gara Momere itu biasanya ngomong kita tuh suka tekan kayak gorengan, Lapangan. Gorengan. Lapangan. kita tekan nih, tekan. Jadi saya tuh biasa teman-teman kayak Apa nih? Oh, Liliba. Liba. Oke, logat. Oke. Berarti menarik ya ada perbedaannya, tapi di balik perbedaan itu tentunya kita harus bisa saling toleransi dan juga dari teman-teman rantau beradaptasi dengan lingkungan yang sudah baru ya. Teman-teman datang dari Maumere, dari Rote, datang ke Kupang pasti harus bisa beradaptasi toh dengan lingkungan yang ada di Kupang untuk bisa hidup lebih bersosialisasi gitu kan. Nah ini juga bisa jadi tips and trick buat adik-adik kita atau penonton juga yang mungkin akan merantau, khususnya mau merantau ke Kupang, mau kuliah atau kerja bagaimana. Itu ya kita harus saling toleransi, beradaptasi karena bisa menciptakan keharmonisan dalam bersosialisasi. Karena katong Indonesia, katong semboyan apa? Bineka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi tetap satu. Oke, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye.